Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa mereka yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil kita melihat di sana Tuhan Yesus berdoa. Apakah ini adalah doa pertama? Enggak juga. Karena Tuhan Yesus hampir tiap hari itu dia meninggalkan para murid, pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa kepada Bapanya. Berarti doa bagi Tuhan Yesus itu adalah sesuatu istilahnya itu waktu yang memang dikhususkan untuk berdialog dengan Bapanya. Bukan lagi kebutuhan, tetapi betul-betul ini adalah sesuatu untuk mengungkapkan kerinduan pertama, untuk mengungkapkan kedekatan, untuk mengungkapkan keintiman. Dan dia berdoa. Nah, yang dicatat dalam doa ini karena para murid mendengarkan doa dari Tuhan Yesus. Isinya apa? Sedangkan kalau Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya pada waktu-waktu meninggalkan para murid untuk sendiri dan dia menyendiri dengan Bapanya, para murid tidak tahu isi doanya. Nah, para murid tahu karena apa? Karena pada saat perjamuan malam terakhir bersama dengan para murid, Yesus berdoa kepada Bapanya. Isinya sebetulnya adalah satu semacam juga kekhawatiran sebagai manusia. Doa ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia mengalami sengsara dan wafat dan bangkit. Berarti kemanusiaan Tuhan Yesus masih ada. Kemanusiaan dan dalam arti yang fana masih ada. Sedangkan nanti kalau mulia, dia sudah ada kemanusiaan manusia, tapi manusia dalam badan yang mulia. Sedangkan ini masih badan yang fana, serba terbatas. Sedangkan kalau badan yang mulia, Tuhan Yesus bisa kemana saja, tidak bisa dibatasi ruang dan waktu.
Ini perbedaannya. Nah, pada saat dia masih menjadi manusia, sama seperti kita, Tuhan Yesus berdoa. Pada saat Tuhan Yesus mulia, justru Tuhan Yesus menjadi sasaran doa untuk para pengikutnya. Sasaran doanya adalah orang bisa berdoa kepada Bapa, kepada Sang Putra, atau kepada Allah Roh Kudus. Dari Tritunggal itu. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Pada saat berdoa, isinya adalah ini. Ada kekhawatiran sebagai manusiawi, dia selalu mengawal para muridnya, menjaga para muridnya, dan dia tahu dia akan mengalami sengsara dan wafat. Lalu siapa yang menjagai para murid ini? Roh Kudus belum diturunkan. Lalu siapa? Maka dia itu masrahke kembali kepada Bapaknya. Yang dia catat adalah begini, bahwa para murid ini memang adalah yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Jadi yang menjadi para murid Tuhan Yesus ini adalah pemberian Bapa sendiri. Tuhan Yesus tidak sembarangan memilih, tetapi ini karena para murid ini memang bukan diminta, tetapi memang didorong oleh Bapa untuk menjadi pengikutnya, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus kembali mengingatkan bahwa ini panggilan sebagai murid Tuhan adalah panggilan yang datangnya dari Bapa. Maka kalau dia nanti mengalami sengsara dan wafat dan nanti kembali juga kepada Allah Bapaknya, lalu siapa yang akan jaga ini? Maka Tuhan masrahke kita semua, para murid itu, kepada Bapa. Dan juga dia bisa melihat bahwa ini milikmu yang kau berikan kepadaku, ku kembalikan, dan ini juga masih menjadi milikmu juga. Ini kata Tuhan Yesus. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, dengan demikian kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu akan menjagai kita. Ini sesuatu yang patut disyukuri. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, sesuatu yang patut kita syukuri dari isi doa tadi adalah kita menjadi pengikut Tuhan bukan karena pilihan kita semata, tetapi karena Allah yang memanggil. Allah yang memanggil kita sehingga kita menjadi muridnya. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, mungkin yang tengah terganggu, tidak apa-apa ya, biarkanlah anak itu untuk berbicara dengan keras, tidak apa-apa, biarkan saja, karena itu memang suara anak. Ya. Sampai di mana tadi? Tidak, saya ngecek apakah mendengarkan, tidak. Sebetulnya kita juga bangga akan hal itu. Lalu yang kedua berikutnya adalah, selain Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ternyata Tuhan juga menuntun kita bahwa kalau kita ini ada memang dianugerahkan Bapa untuk Tuhan Yesus, apakah kita juga senantiasa mampu untuk menjalin relasi yang akrab dengan Allah juga? Menjalin relasi dengan Sang Bapa dan dengan Sang Putra pula. Apakah kita bisa menjalin relasi itu? Doa bukan pertama-tama melaporkan. Doa bukan pertama-tama menghafal doa. Doa bukan membaca doa. Maka kalau Ibu Bapak, kalau misalnya ada acara yang protokoler, dikatakan bahwa petugas untuk membacakan doa adalah ini. Itu bukan doa, tetapi itu membaca doa. Kenapa? Kalau doa itu berarti walaupun yang membawa itu satu orang, tetapi ini mengajak orang untuk bisa masuk dalam hati setiap orang. Lalu setiap orang merasakan kata-kata yang muncul dari doa itu. Sehingga doa ini adalah ungkapan hati paling dalam. Kalau hafalan pun itu diharapkan juga ini sudah masuk di dalam hati, bukan istilahnya sekedar hafalan cepet-cepetan, bukan. Nah, Ibu Bapak,
saudara terkasih dalam Tuhan, doa ungkapan hati inilah yang harus juga kita miliki. Ini adalah wujud komunikasi kita dengan Allah. Apalagi pada hari ini adalah hari komunikasi ya, untuk gereja sedunia. Ya, hari komunikasi berarti hari untuk mengkomunikasikan apa yang ada dalam diri ini kepada Allah juga. Lalu sekarang bagi diri kita, apa yang harus kita lakukan selain kita berdoa? Kita juga dilatih kepada oleh Tuhan Yesus, yakni setiap doa yang bisa dirasakan oleh orang lain, doa itu harus juga keluar dari mulut kita. Kalau kita mau mendoakan orang yang kita doakan, Tuhan Yesus mendoakan para murid mendengarkan doanya. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau tanya dulu, ada yang orang tua dan anak pergi ke gereja bareng sekarang? Ada? Ya, sekarang mau tanya dulu. Seringkali kalau kita itu melakukan keputusan-keputusan penting, mau ujian segalanya, atau mau untuk melamar pekerjaan, minta didoakan orang tua enggak? Ngomong, Pak, Bu, tolong aku didoakan, begitu? Mendengar doanya enggak? Mendengar doanya enggak? Padahal orang tua Anda itu malah meminta, Romo tolong doakan anak saya yang mau ujian. Orang tuanya malah memintakan kepada Romonya untuk mendoakan. Ibu bapak saudara terkasih, saya ingat apa yang diteladankan oleh bapak saya lah. Bapak saya opnam di ICU. Kan kalau tilik harus dua-dua kan ya. Nah saya harus keluar, lalu ada orang yang besuk, 2 orang. Bapak saya mungkin lupa atau enggak tahu, tapi yang jelas adalah terima kasih, ucapan terima kasih. Lalu biasanya orang yang besuk itu mendoakan, Pak doa ya Pak, didoakan. Lalu sebelum kata amin dari orang yang selesai mendoakan itu, bapak saya menyela, Tuhan terima kasih engkau mengirim 2 saudara saya ini. Dia menyebutkan nama orang yang tilik itu, yang besuk itu untuk mendoakannya. Saya dari luar mendengarkan itu sampai dalam hati saya, ada apa sih? Kenapa sih Bapak kok juga begitu? Saya tanya, Pak, kenapa harus mendoakan dia, Pak? Saya tidak mau hutang budi. Saya tidak mau hutang doa terhadap orang yang besuk. Saya terima kasih sudah didoakan, tapi saya juga harus mendoakan juga orang yang besuk itu. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, kita minta doa. Tapi saya mau tanya dulu, anak-anak yang didoakan oleh orang tua, apakah juga mendoakan orang tua? Doa Anda didengarkan oleh orang tuamu? Nah ibu bapak saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mendoakan para murid di depan para murid yang lain. Dia mendoakannya, mohon apa, para murid tahu persis apa yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk dia doakan untuk dirinya. Sehingga para murid memberikan kesaksian isi doa Tuhan Yesus itu. Nah kita pun hendaknya juga demikian. Kalau kita mau mendoakan orang, hendaknya kita juga mendoakan orang itu. Maka kalau ada orang yang minta, Romo saya minta tolong didoakan ini. Saya biasanya langsung berhenti, yuk kita doa yuk sebentar yuk, mendoakan. Untuk mantep-mantep biasanya saya lalu memegang kepala orang itu kalau orang itu masih muda. Atau kalau orang itu sudah sepuh, biasanya saya lalu meletakkan tangan saya di atas pundak orang itu, lalu berdoa bersama. Ini sesuatu yang artinya orang itu tahu isi apa yang ingin didoakan oleh saya. Demikian juga dengan panjenengan semua. Kalau panjenengan melihat anak Anda mau ujian, berhenti waktu 5 menit, lalu Anda mendoakan anak Anda di depan anak Anda. Pasti itu akan memberikan dampak yang positif juga. Apalagi kalau misalnya istri atau suami, Pak tolong didoakan. Seringkali ibu bapak, suami istri saling mendoakan. Doanya didengar oleh pasangan Anda. Halo? Halo? Pasti Anda mengatakan, Pak tolong didoakan, atau Bu tolong didoakan. Jawabannya dari pasangan mengatakan ya, begitu ya. Disembayangke ora?
lali. Maka supaya nggak lupa, pada saat itu juga, pada saat permintaan didoakan untuk apa? Lalu hening sejenak, lalu mendoakan. Boleh kalau doa itu tidak boleh didengar oleh orang lain, doakan itu dengan membisikkan di telinga pasangan juga bisa. Untuk melihatkan kemesraan Anda itu bersama dengan Tuhan pula. Indah kan ya? Apalagi kalau pacaran bareng, saling mendoakan. Halo? Ini mumpung malam minggu. Saling mendoakan? Enggak. Berpegangan tangan? Iya. Tapi untuk saling mendoakan? Belum. Baik. Dilatih aja. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka Tuhan sudah memberikan contoh yang indah untuk kita. Maka mari kita lanjutkan cara komunikasi itu. Kalau kita mau mengkomunikasikan harus di depan orang. Karena kalau di belakang orang berarti bukan untuk mendorong orang, memotivasi orang, tapi ngerasani orang. Ya kan? Kalau di belakang ngomongnya itu ngerasani atau memotivasi atau mengkritik. Ngerasani orang. Maka kalau kita mau untuk mendoakan orang di depan orang, berarti kita memang itu memotivasi orang dan sekaligus juga memohon supaya Tuhan campur tangan di sana. Nah, ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya dan saya yakin bahwa nantinya kita pun juga akan disempurnakan oleh Tuhan dalam kita melakukan yang terindah ini. Karena kesadaran kita dibangun melalui kata-kata doa yang kita dengarkan itu. Dan kesadaran itu memasukkan diri kita ini ada di dalam situasi bahwa Tuhan itu menyentuh saya. Kata-kata mutiara, kata-kata mujizat pun, permintaan mujizat pun itu adalah juga permohonan yang harus dikeluarkan kalau perlu di depan orang yang kita mintakan mujizat itu. Selamat merenungkan.